Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Presiden satu yang terhormat Bapak Kajari dalam Pak yang terhormat mewakili Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sekretaris Kawan dan hadir Pak Sekretaris bersama stafnya, yang terhormat para lurah yang mewakili Pak Lingkup, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, masjid yang hadir pada kesempatan ini. Tidak dapat kita ucapkan selain memuji dan memuji bersama Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan tasbih diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat kepada kita atas segala kesalahannya untuk beliau menjadi sana. Bapak, Ibu hadirin yang kita hormati, saya cukup melengkapi saja. Tadi Pak Asisten sudah berdiri secara gamblang, Pak Kajari juga sudah memberikan proses yang punya. Yang jelas, wakaf ini adalah sudah dijelaskan tadi, itu ada ketentuan hukumnya yang sangat terkait dengan konsep kepastian, konsep pemanfaatan, dan konsep untuk legalitas. Karena wakaf ini adalah seseorang atau kelompok yang memiliki harta, apapun berupa tanah, apapun berupa bangunan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mengelolanya, atau disebut dengan nazir. Bukan Pak Nasir ya, nazir. Nazir itu kelompok yang menerima wakaf dari si wakil. Sehingga dia dimanfaatkan, memiliki legalitas, kadang-kadang seperti punya untuk dimanfaatkan. Apakah itu tanah? Ya, apakah tanah tadi sudah dijelaskan, tanah rumah ibadah, masjid, gereja, apa dan seterusnya? Ya, misalnya, ya, atau tanah untuk sekolah, jalanan, atau kuburan juga, termasuk kuburan dan lain, termasuk bangunan-bangunan yang diwakafkan oleh si wakil. Mengapa dalam agama Islam, maaf kalau ada agama lain, mengapa di agama Islam ini diperlukan tentang wakaf? Karena wakaf ini adalah sebagai sunnah yang dianjurkan. Itu sunnah yang dianjurkan karena kita selaku agama Islam, harta kita itu tidak dibawa mati. Harta kita itu akan dipertanggungjawabkan di dunia. Makanya di surah Al-Imran ayat 92 yang jelas-jelas itu menunjukkan bahwa sekiranya kita ini manusia untuk mencapai suatu kesempurnaan, apabila kita memiliki harta, kita menginfakkan harta kita yang kita cintai, karena kita mengetahui tentang apa menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Asisten hadis Bukhari Muslim bahwa ketika kita meninggalkan dunia, cuma 3 hal yang kita harus ketahui, yang kita tinggalkan: sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan ya kita sebagai anak saleh dan bukan anak saleh mendoakan kita. Itu yang dipilih. Makanya itu di dalam wakaf ini sangat diperlukan bantuan bapak-bapak selaku stakeholder atau yang ada di lingkungan masing-masing, di dusun masing-masing, karena ini sangat kepentingan untuk kemaslahatan umat. Makanya itu salah satu syarat untuk kita
mewujudkan tentang wakaf ini, yang pertama tadi sudah jelas si wakil yang mewakafkan, yang kedua yang menerima hasilnya, yang akan mengelolanya, yang ketiga adalah ada akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh antara yang memberi si penerima. Kemudian ada legalitasnya atau berupa sertifikat yang nanti proses. Nah, ini semuanya ketentuannya ada berlakunya di kantor urusan agama kecamatan. Kalau bapak, ibu atau ada yang mau diuruskan untuk diwakafkan sesuatu untuk kemaslahatan umat atau untuk publik dan umum, ya kita bisa melapor ke kantor urusan agama untuk membawa persyaratan yang tadi. Ya pasti ada identitas, pasti jelas identitasnya. Bukan karena sengketa atau bangunan sengketa, ya, pasti orang yang jelas orangnya, ya pasti orang dewasa, bukan orang gila apa kemudian kami di kantor usaha kecamatan mengeluarkan akta ikrar wakaf dan selanjutnya bisa kita proses sertifikat wakaf nanti kantor pertahanan. Inilah yang kedua. Makanya wakaf ini sangat baik bagi kita seluruh umat muslim sebagai modal kita di akhirat, investasi kita di akhirat. Apa artinya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak memanfaatkan? Tetapi ada hal-hal yang karena kita fokus persoalan sertifikat tanah wakaf ini, sebenarnya ada hal-hal yang tertentu untuk kita bisa wakafkan. Tadi juga disinggung Pak Sister tentang wakaf, ya. Pada produktif, ya uang kita miliki untuk kemaslahatan. Ya uang produktif itu ya biar 100.000, 500.000 atau 1 juta untuk kemaslahatan umat yang akan dikelola oleh masing-masing asli. Nah makanya itu wakaf itu terbagi 3. Ada wakaf khairi, ada wakaf ahli, dan ada wakaf musyawarah. Ya wakaf yang pertama yang sebagai ketentuan yang umum itu untuk kemaslahatan umum, keselamatan publik yang diserahkan oleh wakil untuk dikelola oleh si nasir ini. Yang jelas wakaf ini kekal selama-lamanya menjadi amal jariah bagi yang akan memberikannya. Yang kedua adalah wakaf ahli. Ini yang diperlukan adalah orang tertentu untuk khusus keluarga. Ya, untuk biaya pendidikannya, bagi anak yang ditinggalkan atau untuk biaya hidupnya dan seterusnya itu juga menggunakan dengan sistem wakaf. Kemudian adalah ketiga wakaf musyawarah, yaitu wakaf perpaduan antara wakaf kita, wakaf ahli kita yang itu diperlukan hal tertentu. Bisa jadi seperti Pak Lingku, Pak Lurah, atau pengurus miskin, ada sesuatu hal yang tertentu kita butuh makan-makan pemain, kita butuh minum-minum pemain, tidak ada dana, kita wakafkan saja. Atau mungkin ada sapu atau alat pil di masjid tidak ada, kita wakafkan saja. Itu juga termasuk wakaf itu. Itu namanya wakaf musyawarah. Ya, banyak yang kita jenis-jenis wakaf yang kita akan lakukan. Karena kebaikan-kebaikan kita lakukan, tetapi yang mempunyai legalitas hukum dan kepastian hukum pemanfaatannya ya tadi harus ada akta wakaf yang menjadi kita terangkan. Ini yang sangat penting yang saya sampaikan secara singkat karena waktu dan bagus kita berdialog dan berdiskusi. Mungkin ada hal tertentu yang lebih mendalam lagi supaya kita bisa terlibat. Saya kira demikian dan terima